أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Di sini ulil amri, pemegang kekuasaan, selama pemegang kekuasaan berpegang pada kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita hayati kandungan ayat yang terdapat di surat An-Nisa ayat 59 ini. Ayat ini memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepadanya. Taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentaati firman-firman-Nya, kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka, agar tercipta kemaslahatan umum. Untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, hendaknya kaum muslimin yang pertama taat dan patuh kepada perintah Allah dengan mengamalkan isi kitab suci Al-Quran, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, sekalipun dirasa berat, tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak pribadi. Sebenarnya segala yang diperintahkan Allah itu mengandung maslahah, dan apa yang dilarangnya mengandung mudarat. Jadi kita berupaya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuatan kita masing-masing, dan kita harus yakin bahwa apa yang diperintahkan Allah kepada kita itu mengandung kebaikan-kebaikan yang luar biasa yang akan kembali kepada diri kita sendiri. Dari perintah yang kecil, perintah yang sedang, sampai perintah yang besar. Mari kita belajar dari yang kecil.
Mudah-mudahan dari ketaatan yang kecil kita selalu mentaatinya, kita akan dibisakan Allah untuk mentaati hal-hal yang besar nanti. Kemudian juga kita harus yakin bahwa apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun atau sebesar apapun, mari kita hindari dan jauhi. Karena larangan-larangan Allah itu pasti ada mudorotnya, ada bencananya untuk diri kita, untuk keluarga besar kita, bahkan untuk umat ini. Oleh karena itu mari yang ma'ruf kita lakukan, yang mungkar kita tinggalkan. Yang nomor 2, B, melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Pembawa amanat dari Allah untuk dilaksanakan oleh segenap hambanya. Jadi kita ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah diberi warisan Al-Quran dan As-Sunnah ini. Mari kita berpegang teguh, mari kita baca, mari kita fahami, mari kita amalkan, dan mari kita dakwahkan agar hidup ini bisa selamat, bahagia dunia sampai akhirat nanti. Dia ditugaskan untuk menjelaskan kepada manusia isi kandungan Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat 16 An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan ad-dzikr atau Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Jadi kalau kita mau berpikir dengan akal cerdas kita, kemudian akal kita ini tunduk kepada hati kita, akal, hati, ucapan, perbuatan kita tunduk kepada firman Allah dan sunnah Rasulullah, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang beriman dan takwa tentunya. C, yang ketiga, patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ulil amri, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka. Apabila mereka telah sepakat dalam suatu hal, maka kaum muslimin berkewajiban melaksanakannya dengan syarat bahwa keputusan mereka tidak bertentangan dengan kitab Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak demikian halnya, maka kita tidak wajib melaksanakannya, bahkan wajib menentangnya, karena tidak dibenarkan seseorang itu taat dan patuh kepada sesuatu yang merupakan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillahi tabaraka wa ta'ala. Yang artinya tidak dibenarkan taat kepada makhluk di dalam hal yang merupakan maksiat kepada Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat Imam Ahmad. Yang yang keempat, kalau ada sesuatu yang diperselisihkan dan tidak tercapai kata sepakat, maka wajib dikembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau tidak terdapat di dalamnya, haruslah disesuaikan dengan dikiaskan kepada hal-hal yang ada persamaan
dan persesuaiannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Tentunya yang dapat melakukan qiyas seperti yang dimaksud di atas ialah orang-orang yang berilmu pengetahuan, mengetahui dan memahami isi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mudah-mudahan kita mampu untuk beriman takwa, kita mentaati Allah dan mentaati Rasulullah, dan sekaligus kita menghormati para pemimpin-pemimpin kita. Pada hakikatnya karena kita ini semua adalah pemimpin, yang mana semua pemimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin pribadi, pemimpin keluarga besar, pemimpin umat, bahkan pemimpin negara ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan seluruh pemimpin-pemimpin di negeri ini dan pemimpin-pemimpin di bumi ini orang-orang yang beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila mereka bukan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah mentakdirkan mereka untuk mampu memahami hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di dalam Al-Quran, sehingga dia mendapatkan hidayah itu dan bisa berkata kalimah-kalimah thayyibah seperti ini: asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kasih dan sayangnya kepada kita, para pemimpin-pemimpin yang ada di bumi ini. Mudah-mudahan menjadi pemimpin-pemimpin yang beriman takwa dan pemimpin-pemimpin yang adil, di mana doa-doanya istijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka para pemimpin yang adil ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah, dan orang-orang beriman yang ada di bumi ini. Mudah-mudahan anak-anak kita nantinya yang putra akan menjadi pribadi-pribadi yang soleh, sebagaimana doa-doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak cucu kami adalah anak cucu yang menyenangkan hati, dan jadikanlah para istri dan suami kita yang ada menjadi penyejuk mata kami, yaitu suami dan istri yang solih solihah, anak cucu yang solih solihah, yang akhirnya waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan mereka semua menjadi pemimpin-pemimpin orang yang bertakwa. Itu doanya Nabi Ibrahim alaihi salam, sebagaimana beliau adalah uswatun hasanah kita juga, sebagaimana terdapat di surat 60 ayat 4. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya dengan iman dan takwa ini, sehingga bumi yang kita tempati ini akan menjadi taman-taman surga, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, yang nyaman, yang damai, yang sejahtera, di mana para warga buminya adalah orang-orang yang beriman dan takwa kepada Allah, orang-orang yang mau beristighfar dan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mara bahaya bencana dijauhkan dari bumi ini, dan sehingga kita bisa hidup tentram dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana difirmankan dalam surat
34 Saba ayat 15 dan surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 96. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan Allah meridhoinya, dan apa yang kita lakukan yang masih kurang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kekurangan-kekurangan kita. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bebaskan kita beserta keluarga besar kita dan umat ini muslimin muslimat, mukminin mukminat dari jilatan api neraka. Bisa dilihat dalam surat 66 At-Tahrim ayat 6 sampai ayat 8. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.